Bab 400 Binatang Kecil yang Bahagia. Binatang kecil seputih salju itu dengan cepat membuka surga yang hilang. Si kecil itu tampak sangat berhati-hati. Dia telah mengalami terlalu banyak bahaya selama bertahun-tahun. Meskipun dia terlahir baik, dia menjadi sangat waspada. Ia mengedipkan matanya yang cerah, menatap Xiao Chen dengan curiga, dan bertanya dengan suara lembut, "Siapa kamu?" Semua orang kuat bergegas ke kedalaman istana bawah tanah. Tidak ada orang luar di pintu masuk ini. Xiao Chen tidak perlu lagi bersembunyi. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bertemu lagi, dan hatinya sangat gelisah. "Keke, kau tidak mengenaliku. Ini aku." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi menekan fluktuasi kesadaran spiritualnya, membiarkan sumber rohnya terbuka sepenuhnya. Setelah mengalami malapetaka yang fatal, seseorang secara bertahap kembali ke dunia kematian dalam bentuk kehidupan lain, tetapi asal-usul jiwanya tetap tidak berubah. Ah, ah, ah. Binatang kecil seputih salju itu berteriak pada saat itu. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan fluktuasi jiwa yang begitu familiar? Dia bergegas mendekat, membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, dan menatap Xiao Chen dengan saksama. Wow, lalu, ia mulai menangis seperti anak yang dizalimi. "Jangan menangis, ini aku. Aku kembali." Xiao Chen juga dipenuhi dengan emosi. Setelah memperoleh kecerdasan di dunia kematian, ia perlahan berevolusi dari kerangka yang lemah menjadi manusia yang kuat. Kesulitan yang ia alami sulit dibayangkan. Tidak mudah untuk sampai ke tempat kita sekarang setelah melalui semua kesulitan. Ah, mata binatang kecil itu dipenuhi air mata, dan tampaknya ia tidak dapat mempercayainya. Ia bertanya dengan takut-takut, "Benarkah, bukankah ini mimpi?" Xiao Chen berjalan mendekatinya dengan lembut, mengusap kepala binatang kecil yang berbulu itu, dan berkata, "Jangan menangis." Seolah-olah telah lama tertahan, binatang kecil itu merintih dan air matanya mengalir deras. "Aku hidup, aku benar-benar kembali, jangan menangis." Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bertemu lagi. "Kenapa kau jadi seperti ini?" Binatang kecil itu menatap Xiao Chen dengan cemas. Ia tentu tahu bahwa ini adalah kerangka mayat hidup, bukan manusia sungguhan. "Tuhan ingin aku benar-benar memahami misteri hidup dan mati. Untuk mengetahui asal-usul hidup dan mati, tentu saja aku harus mengalaminya sendiri." Xiao Chen tersenyum santai dengan fluktuasi kesadaran spiritualnya. Dia tidak ingin suasananya terlalu berat dan menyedihkan. Si kecil adalah orang yang optimis dan mudah merasa puas. Ia segera menyingkirkan kekhawatirannya dan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Chen kembali. "Ayah, ayah." Makhluk kecil itu membuka surganya yang hilang seolah menawarkan harta karun, memperlihatkan sepotong pohon suci, ingin mengajak Xiao Chen mencicipi buah spiritual langka itu. Namun, ia langsung tersadar bahwa Xiao Chen tidak bisa menikmatinya dengan tubuh tulangnya saat ini, dan ia menepuk-nepuk serta menggaruk kepalanya dengan malu. Melihat betapa menggemaskannya si kecil itu, Xiao Chen terkekeh. Masih sama seperti sebelumnya, langit besar, bumi besar, dan hakikat spiritualnya paling agung. Binatang kecil rakus. Ah, ah, ah. Keke melambaikan kaki kecilnya yang seputih salju untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Makhluk kecil itu sangat bahagia saat ini. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Xiao Chen lagi. Ia tersenyum bahagia, tetapi ia baru saja menangis dan masih ada air mata kristal yang menggantung di bulu matanya yang panjang, yang membuat Xiao Chen senang dan sedikit sedih. Ia buru-buru menyekanya. "Ceritakan padaku bagaimana kau menghabiskan tahun-tahun ini. Kau tidak hanya tidur dan menyerap esensi spiritual langit dan bumi, kan?"
Xiao Chen sengaja menggoda makhluk kecil itu. Hal ini menyebabkan si kecil menggerutu protes. Ia terbiasa mengoceh dan dengan senang hati menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun kepada Xiao Chen. Pada akhirnya, ia bahkan merasa malu saat membicarakannya. Banyak dari peristiwa masa lalu yang menakjubkannya terkait dengan esensi spiritual langit dan bumi, termasuk penemuan reruntuhan kuno kali ini. Binatang kecil seputih salju itu telah menghadapi banyak bahaya selama bertahun-tahun, tetapi saat ini ia menceritakan kisahnya dengan gembira, tampaknya tanpa rasa kesal apapun. Semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak nyaman perasaan Xiao Chen. Si kecil benar-benar anak terlantar. Dia tidak memiliki orang tua sejak lahir. Dia mengikutinya tetapi mengalami perpisahan dan kematian, dan telah mengalami banyak masa lalu yang menyedihkan. Namun pada akhirnya, binatang kecil itu selamat dengan sendirinya. Melihat ekspresinya yang bahagia, Xiao Chen pun terinfeksi. Mudah untuk bahagia jika Anda mudah merasa puas. Inilah sumber kebahagiaan Keke. Xiao Chen mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ketika makhluk kecil itu bertanya tentang pengalamannya, Xiao Chen langsung menunjukkan lautan kesadarannya dan menyampaikannya dalam bentuk jejak spiritual. Tampaknya semua kejadian masa lalu di dunia orang mati baru saja terjadi kemarin. Keke penuh dengan rasa ingin tahu tentang dunia orang mati. Matanya yang besar bersinar terang. Dia bergumam bahwa dia ingin pergi ke dunia bawah untuk melihatnya, tetapi dia membuat Xiao Chen takut. Reuni, selain kesedihan di awal, lebih banyak kegembiraannya. Agar tidak ketahuan, Xiao Chen dan Keke memasuki Lost Paradise. Mereka sudah lama tidak bertemu, jadi wajar saja mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Tidak lama kemudian, binatang kecil itu mulai membawa Xiao Chen mengunjungi rumahnya. Ini adalah pohon abadi yang kutemukan di Gunung Tai. Siapapun yang memakan buahnya dapat memperoleh keabadian. Suara Keke terdengar sangat kekanak-kanakan. Ia menunjuk ke sebuah pohon kecil yang tingginya hanya 2 meter dengan perasaan puas dan berkata dengan gembira, Huang Mau juga ingin mendapatkannya. Ia selalu bersaing denganku untuk mendapatkannya di Gunung Tai, tetapi aku mengalahkannya. Xiao Chen terkejut. Ia tidak melupakan nama Huang Mau. Itu adalah nama yang diberikan oleh binatang kecil itu kepada Raja Singa Emas. Raja Singa Emas sangat kuat dan jarang terlihat di dunia. Namun, ia dikalahkan oleh binatang kecil itu lagi. Anda dapat membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Cabang-cabang dan daun-daun pohon abadi ini berwarna hijau zamrud, seolah-olah diukir dari hijau zamrud, dan batangnya berwarna kuning keemasan, seolah-olah dituang dari emas. Seluruh pohon suci ini tampak luar biasa hanya dengan melihatnya. Ada sekitar selusin buah merah kristal yang tersebar di atasnya, berkilau seperti batu akik merah dan penuh harum. Awalnya, cabang-cabangnya penuh buah, jumlahnya sangat banyak, tetapi rasanya sangat lezat sehingga aku ingin menyimpan setengahnya, tetapi pada titik ini, binatang kecil seputih salju itu mengedipkan mata besarnya, menunjukkan ekspresi malu yang langka, dan bergumam pelan, pada akhirnya, aku tidak dapat menahannya, dan memakannya setiap hari, dan hampir memakan semuanya. Tetapi aku pasti akan menahannya di masa depan, dan meninggalkan sisanya untukmu. Xiao Chen tidak dapat menahan tawa. Yang ini juga sangat istimewa. Aku menyebutnya pohon naga perak. Binatang kecil itu menunjuk ke pohon suci yang seluruhnya berwarna putih keperakan, dan bahkan daunnya seputih giok. Pohon itu tingginya 5 atau 6 meter, dan batangnya sangat mirip naga yang melingkar. Ada 20 atau 30 buah perak yang tergantung di atasnya, dan wanginya menyegarkan. Saya menemukannya di tempat tertutup di perbatasan barat daya Jiangsu.
Saya tidak menyangka ada 9 ular besar yang menjaganya. Saya terkejut. Binatang kecil itu tampaknya masih terkejut. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Oh, saya salah. Itu adalah ular besar dengan 9 kepala. Dia berbohong kepada saya bahwa dia yang menanamnya, tetapi setelah saya melihatnya, dia mengatakan bahwa itu adalah kesempatan baginya untuk berubah menjadi naga berkepala 9. Dia juga menyerang saya, tetapi saya menghalaunya." Binatang kecil itu mengatakan ini dengan acuh tak acuh, tetapi Xiao Chen terkejut. Jika tebakannya benar, ular besar itu pastilah seorang ahli di Jiushu, ular berkepala 9. Keke memperkenalkan kepada Xiao Chen semua pohon-pohon suci dan langka di tempat itu, bagaikan gudang harta karun. Surga yang hilang bersinar dengan cahaya hijau dan dipenuhi dengan cahaya suci, yang sungguh membawa keberuntungan. Terakhir, ia menunjuk pada 3 tanaman dewa yang baru ditanam, yaitu persik, pinus hijau, dan teratai dewa. Teratai dewa bersinar dengan sinar cahaya, dan setiap biji teratai bening seperti kristal. Pohon pinus hijau bagaikan batu giok hijau, berkilauan seluruhnya dan ditutupi dengan kacang pinus berwarna-warni. Pohon persik setinggi 100 meter dan dikelilingi oleh warna-warna keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Pohon ini adalah akar dari buah persik peri. Saya hanya menemukan ketiganya di relik kuno ini, tetapi saya yakin ada akar spiritual ilahi lainnya, dan itu pasti dapat ditemukan. Ketika dia mengatakan ini, mata besar binatang kecil seputih salju itu berbinar dengan bintang-bintang kecil. "Aku akan memberimu hadiah, yaitu sebuah pohon berharga." Xiao Chen mengeluarkan pohon 7 harta karun yang menakjubkan, yang bersinar dengan awan kemerahan dan dipenuhi dengan udara keberuntungan. "Tidak ada buah," gumam binatang kecil itu lirih. Xiao Chen langsung geli. Makhluk kecil ini terlalu fokus pada makanannya. Bagaimanapun, ini adalah pohon harta karun yang sesungguhnya. Aku lihat kau telah mengumpulkan begitu banyak pohon spiritual yang menghasilkan buah, jadi aku ingin memberimu satu yang unik. Petik 2. Apa gunanya kalau tidak menghasilkan buah? Pohon kesayanganku sendiri jauh lebih baik darinya, gumam binatang kecil seputih salju itu pelan. Dengan kilatan cahaya, pohon suci setinggi telapak tangan Keke muncul, dan 5 daun gioknya berkilauan dengan cahaya terang, bahkan meredupkan pohon ajaib 7 harta karun di tangan Xiao Chen. Dapat menekan harta semi leluhur. Hah! Xiao Chen sangat terkejut. Mengingat semua hal yang menakjubkan tentang pohon suci kecil itu, ia mengambil pohon kecil itu dari Keke dan membiarkan akarnya menutupi pohon ajaib 7 harta karun. Pohon suci klan naga bersinar terang dan memancarkan warna-warna yang membawa keberuntungan. Akarnya tampak hidup dalam sekejap dan melilit erat pohon 7 harta karun yang menakjubkan, dan akhirnya berakar di pohon yang menakjubkan. Gelombang kekuatan ilahi ditarik keluar dan dikirim ke cabang-cabang pohon suci kecil melalui akarnya. Xiao Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pohon kecil Keke dapat menyerap kekuatan asli pohon 7 harta karun. "Ah!" Binatang kecil itu pun berteriak gembira. Pohon suci kecil itu tidak berevolusi selama bertahun-tahun. Sekarang ia menyerap sumber ilahi dari senjata suci. Kemungkinan besar ia akan berubah lagi. Meskipun pohon suci klan naga hanya setinggi pohon palem, cahaya yang dipancarkannya sangat terang, dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan warna keberuntungan, dan 7 pohon ajaib harta karun terus-menerus menyerap kekuatan suci. Ini adalah perubahan yang mengejutkan. Pohon suci klan naga menjadi semakin terang, sementara pohon ajaib 7 harta karun menjadi semakin redup. Meskipun pohon suci kecil itu tampaknya tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun, kecepatan ia menyerap kekuatan eksternal berkali-kali lebih cepat daripada sebelumnya.
Hanya dalam waktu 1 jam, pohon ajaib 7 harta karun itu redup sepenuhnya, sedangkan pohon suci kecil milik klan naga bersih sinar terang, menjadi semakin luar biasa. Pada akhirnya, pohon 7 harta karun ajaib itu berubah menjadi ranting yang mati, tanpa ada lagi fluktuasi kekuatan ilahi. Xiao Chen meniupnya dengan lembut, dan ranting itu berubah menjadi abu. Hasil ini sangat mengejutkan hingga Xiao Chen merasa luar biasa. Pohon suci kecil di telapak tangannya hampir tak dapat dipercaya. Oh, daunnya sudah tumbuh, teriak Keke dengan gembira. Seperti anak nakal, dia berguling-guling di atas rumput sambil memegang pohon harta karun itu. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa pohon suci kecil itu benar-benar menumbuhkan tunas ungu. Meskipun hanya seukuran sebutir beras, tunas itu penuh vitalitas, dan prototipe daun giok ungu ke-6 pun muncul. Ini, mungkin lebih kuat dari tombak kuno Pasteur dan spanduk Raja Kerangka. Xiao Chen mengambil kembali pohon suci kecil itu, memegangnya di tangannya, dan melambaikannya dengan lembut. Tiba-tiba, serangkaian warna keberuntungan mengalir keluar. Namun, dia merasa agak tidak pantas menggunakannya sebagai senjata. Keke sepertinya teringat sesuatu, dan melambai ke arah kedalaman taman suci, dan sebuah pedang kuno terbang keluar. Ini dia, binatang kecil itu menyerahkan pedang itu kepada Xiao Chen. 24 pedang perang, ditambah 4 pedang Dewi Teratai Hijau, ditambah yang ini, 29 pedang kini telah muncul di dunia. Xiao Chen membelai pedang-pedang itu dengan lembut. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa ia tidak memikirkan 20 pedang lainnya dan yang lolos. Namun, hal semacam ini tergantung pada takdir, dan bahkan jika Anda berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkannya, Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan semuanya. Setelah berbicara cukup lama di surga yang hilang, Xiao Chen berkata kepada binatang kecil yang bahagia itu, "Ayo keluar dan lihat-lihat." Ya, makhluk kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan penuh semangat, dengan pandangan licik. Ia datang ke sini untuk memancing di perairan yang bermasalah dan berharap mendapatkan sesuatu di istana bawah tanah ini. Jauh di dalam istana bawah tanah, suara pembunuhan memekakkan telinga, dan jelas bahwa pemenang sebenarnya belum dipilih. Gelombang teror memancar dari dalam, dan tidak seorang pun tahu apakah itu dipancarkan oleh formasi terlarang istana bawah tanah atau fluktuasi energi mengerikan dari para raja. Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan berkata, "Mari kita masuk sendiri-sendiri dan berpura-pura tidak saling kenal. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan identitasku." Binatang kecil itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. "Jangan rebut-rebutan setelah kau masuk. Lihat saja dari kejauhan dan tunggu kesempatanmu." "Ya, aku mengerti." Binatang kecil itu mengangguk dengan serius dan berkata, "Beginilah caraku mengumpulkan esensi spiritual langit dan bumi di masa lalu. Aku tidak akan mengambil tindakan sampai saat-saat terakhir." Si kecil yang unik ini membuat Xiao Chen tertawa dan menangis. Tepat saat mereka berpisah dan terbang lebih dalam ke istana bawah tanah, gelombang energi yang kuat terdengar di pintu masuk. Seorang pemuda berambut pirang, seluruh tubuhnya diselimuti api suci berwarna emas, memandang ke bawah ke dunia dan memancarkan keinginan yang kuat untuk bertarung. Ia bergegas ke istana bawah tanah. Itu adalah Raja Singa Emas. Jelaslah bahwa ia telah menemukan Keke. 2 sinar cahaya sepanjang beberapa meter bersinar dari matanya saat ia menatap binatang kecil itu. Dalam pertarungan yang adil, ia hanya kalah 2 kali dalam hidupnya, yang keduanya disebabkan oleh Keke. Tampaknya binatang kecil itu memiliki kendali bawaan atas dirinya. "Huang Mau, apakah kamu ingin bertarung lagi?" "Aku tidak takut padamu." Suara kekanak-kanakan Keke terdengar.
Raja Singa Emas merasa sedikit gila, tetapi akhirnya ia menahan diri. Sekarang bukan saatnya untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang kecil itu. A mendengus dingin dan terbang menuju kedalaman istana bawah tanah. Xiao Chen ingin tertawa. Seseorang sekuat Raja Singa Emas pasti sangat tertekan dan tidak bisa berkata apa-apa hingga dipanggil, "Mau kuning," oleh si kecil. Istana bawah tanah itu seolah menjadi ruang tersendiri, teramat luas. Tempat para raja bertempur dipenuhi tulang belulang dan dipenuhi aura pembunuh. Di kejauhan, ada sosok-sosok bayangan, dan semua raja terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini belum menjadi tempat tersegelnya Panji Raja, tetapi semua orang sudah memulai pertempuran hidup dan mati. Raja Sura berperang melawan beberapa raja asing sendirian, kekuatannya tak terduga. Raja Dewa Pejuang menghilang. Saat mereka semakin dekat, Xiao Chen memberi isyarat kepada Keke, memintanya untuk bersembunyi dengan hati-hati. "Jangan khawatir, kalau kita bekerja sama, kita pasti berhasil." Si kecil bergumam dengan acuh tak acuh, tampak sangat percaya diri. Pada saat ini, Yin Ying dan Yan Qingcheng, yang sudah pergi, bergegas ke istana bawah tanah. Selain Jinzi dan Pterosaurus kecil Lena, ada juga Raja Merak berwarna-warni. Cahaya ilahi 5 warna bersinar, dan Raja Alien yang menyerang mereka tersapu oleh Raja Merak di tempat, kekuatannya terlihat jelas. Gemerincing, boom! Suara rantai besi bergetar terdengar dari dalam istana bawah tanah. Lebih dari selusin tali dewa setebal ember diguncang keras oleh Raja Sura, yang tidak hanya menjatuhkan beberapa raja alien, tetapi juga menghancurkan gerbang ke tempat yang disegel. Dia bergegas masuk terlebih dahulu. Bab 401 Berjuang untuk Harta Karun. Boom! Seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Ketika Raja Sura menggunakan 13 tali dewa untuk menghancurkan pintu batu besar di dalam istana bawah tanah, gelombang energi yang mengerikan seperti gelombang pasang melonjak keluar, mengguncang seluruh ruang berulang kali, seolah-olah akan membalikkan dunia. Raja-raja itu terhuyung mundur, dan tidak ada seorang pun yang luput dari pukulan itu. Terutama Raja Sura yang pertama kali menanggung beban. Meskipun kekuatannya tak terduga, dia tetap terkejut dan memuntahkan darah saat menghadapi kekuatan dahsyat dari tanah yang disegel itu. Kekuatan penyegelan yang kuat bertahan selama setengah jam penuh sebelum perlahan menghilang. Keheningan yang mematikan menyelimuti istana bawah tanah. Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu. Baru hari ini seseorang membuka pintu batu itu, dan tulang-tulang mati berserakan di mana-mana. Raja Sura adalah orang pertama yang melangkah masuk. Raja-raja lainnya tidak mau ketinggalan dan bergegas maju dengan kecepatan tercepat mereka. Krak, krak, kerangka-kerangka putih tak berujung tersebar di seluruh istana bawah tanah. Ketika para raja menyerbu masuk, mereka menginjak-injaknya, membuat serangkaian suara menyeramkan. Tiba-tiba, suara lolongan hantu yang mengerikan terdengar di istana bawah tanah yang sunyi ini. Semua tulang di tanah tampak hidup kembali, berdiri tegak dalam sekejap dan mencabik-cabik para raja. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Para raja beraksi satu demi satu, masing-masing menunjukkan kemampuan sihir mereka. Mereka semua sangat kuat. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan, dan istana bawah tanah dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu. Di hadapan kekuatan tempur para raja yang kuat, tidak ada satupun kerangka yang bisa tetap utuh. Hampir semuanya berubah menjadi bubuk tulang putih. Debu putih ada di mana-mana, seolah-olah baru saja terjadi hujan salju lebat, dan lapisan tebal debu putih telah terkumpul di tanah. Sosok-sosok melintas satu demi satu,
dan semua orang bergegas melewati area yang dipenuhi bubuk tulang dan terbang masuk. Saat itu di dalam istana bawah tanah sedang gelap, tetapi pemandangan dapat terlihat dengan jelas. Ketika lebih dari 20 raja alien menyerbu masuk, semua orang terkejut, dan aura suram menyelimuti langit dan bumi. Sungai darah mengalir di depan, menimbulkan suara gemuruh, melewati semua orang. Sebelumnya, mereka tidak mendengar suara apapun. Baru setelah mereka mendekat, suara yang memekakkan telinga itu tiba-tiba muncul. Angin menderu, dan gelombang besar muncul di sungai darah, menyapu semua orang. Sial, tempat ini benar-benar aneh. Seorang raja alien mengumpat dengan marah, lalu mengangkat tangannya untuk menyemburkan cahaya yang menyala-nyala, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia gagal memecah gelombang darah itu, dan malah mendapat beberapa tetes darah yang terciprat ke tubuhnya. Ah! Teriakan terdengar, dan raja alien itu kesakitan. Beberapa lubang darah transparan muncul di tubuhnya. Tetesan darah yang membasahi tubuhnya benar-benar menggerogoti tubuhnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan raja alien yang telah mencapai level ikan melompat tidak dapat menahan erosi darah. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Korosi itu tidak berhenti sampai dia dengan tegas menggali daging busuk itu. Lubang darah di tubuhnya menjadi lebih besar. Bahkan raja alien yang berada di alam lompatan ikan tidak tahan dan mengerang kesakitan. Warna kulit semua orang berubah, dan ketika mereka melihat ke arah sungai darah, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini, darah sang raja, yang menggerogoti semua yang ada di dunia. Teriak sang raja. Mayat hidup. Raja zombie juga mengangguk dan berkata, esensi dan darah raja yang tak tertandingi dapat membunuh tuan manapun di bawah setengah leluhur. Mereka semua adalah raja dari klan kematian. Seperti klan kerangka, ketika mereka berubah ke tingkat tertinggi, mereka juga akan berubah menjadi raja abadi. Oleh karena itu, mereka sangat menyadari semua rahasia di antaranya. Semua orang terkesiap, darah raja mengalir di sini. Bukankah itu berarti seorang raja telah meninggal di sini? Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi darahnya belum mengering dan masih sangat menakutkan. Sungguh menakutkan. Pada saat ini, terdengar tangisan seperti bayi dari hulu sungai darah, yang terdengar sangat tiba-tiba di istana bawah tanah ini dan membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Keke mengikuti di belakang, dan ketika mendengar bayi itu menangis, dia langsung menunjukkan ekspresi penasaran. Xiao Chen yang tidak jauh darinya, buru-buru mengirim pesan kepada makhluk kecil itu, memberitahunya untuk tidak bertindak gegabah. Suara tangisan bayi itu makin lama makin dekat, seakan-akan sudah ada di depan mereka, tetapi tidak seorang pun menyadari apapun. Kau mempermainkanku. Roh jahat macam apa kau ini? Keluarlah dari sini. Raja raksasa emas itu sangat marah. Kapak perang yang beratnya ratusan ribu pon di tangannya memancarkan cahaya dingin saat ia menebas ke arah kedalaman sungai darah. Gelombang darah melonjak, dan sungai darah meledak dengan roh jahat yang mengerikan. Ribuan bunga darah jatuh, dan para raja mundur dengan cepat seolah-olah menghindari ular dan kalajengking. Bayi itu menangis untuk terakhir kalinya lalu menghilang sepenuhnya. Tidak pernah terlihat lagi. Semua orang yang hadir adalah orang kuat, dan tentu saja memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam. Mereka semua merasakan bahwa harta karun itu berada di hulu sungai darah, jadi mereka pergi ke hulu di sepanjang sungai darah. Tak lama kemudian mereka tiba di sumber sungai darah, di sana terdapat sebuah kolam darah dengan radius 10 kaki. Semua darah mengalir keluar dari sana, dan tampaknya ada mata air darah di sana. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada awan iblis bergulung-gulung di kolam darah,
dan di tengahnya ada altar yang seluruhnya terbuat dari tengkorak. Altar itu bersinar terang, dan di antaranya terdapat tengkorak putih, tengkorak biru, tengkorak ungu, tengkorak kuning, dan bahkan tengkorak berwarna-warni. Jumlahnya tidak kurang dari 1000, yang jika digabungkan membentuk altar yang mengerikan. Meskipun mereka bukan anggota klan skeleton, para raja tahu apa arti tengkorak berwarna-warni itu. Mereka semua adalah makhluk yang berevolusi super, dan mereka semua adalah makhluk yang kuat. Yang lebih menakjubkan adalah terdapat puluhan tengkorak berlian kuning dan tengkorak berwarna-warni. Tentu saja, yang paling mengagetkan sekaligus menggembirakan adalah di puncak altar yang terbuat dari tengkorak berlian berwarna bening, terdapat spanduk tulang. Fluktuasi mengerikan yang dipancarkan membuat semua raja di wilayah Yuyue merasakan jantung berdebar-debar. Tidak diragukan lagi ini adalah harta karun di istana bawah tanah. Lebih dari 20 raja alien turun ke sini, masing-masing dengan mata merah. Beberapa dari mereka telah mengenali harta karun berharga ini sebagai harta karun denominasi kematian. Raja-raja ras alien semuanya mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat. Semua orang ingin tahu bahwa jika mereka memiliki harta karun setingkat ini di tangan mereka, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Haha, Raja Sura tertawa, rambutnya yang panjang dan berwarna merah darah berkibar-kibar. Di tangannya, dia memegang 13 tali dewa yang berdesir dan menyilangkannya di dadanya. Dia berkata, Panji Raja adalah harta karun yang ada untukku. Raja Zombie menjadi cemas ketika mendengar ini. Jika Raja Surgawi di alam manusia tertinggi ini ingin memperjuangkannya, hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Dia berteriak, Raja Sura, jangan terlalu mendominasi. Ini adalah harta karun Departemen Kematian kita. Apa hubungannya denganmu? Raja Sura mencibir dan berkata, jika aku mengatakan itu milikku, itu milikku. Jika kamu tidak menerimanya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kekuatan Raja Sura terlihat jelas, dan dia memancarkan aura pembunuh yang membumbung tinggi ke langit. Dia akan mengambil tindakan jika dia tidak setuju dengan sesuatu. Raja mayat hidup buru-buru menghentikan Raja Zombie yang marah, melangkah maju dan berkata, seperti yang diketahui semua orang, harta karun ini tidak ada hubungannya dengan klan Sura. Harta karun ini disempurnakan oleh para pendahulu klan Skeleton. Raja Sura, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak begitu banyak raja tidak akan membiarkanmu bersikap lancang. Karena ini adalah harta karun klan Skeleton, kalian berdua harus berhenti bicara dan mundur dengan cepat, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan memukulimu sampai mati. Kata-kata Raja Sura sangat dingin. Saudaraku, majulah dan ucapkan beberapa patah kata. Raja mayat hidup berteriak kepada Xiao Chen yang berada di ujung kelompok. Xiao Chen tidak ingin terlibat dalam pusaran air. Dia datang ke sini untuk memancing di perairan yang bermasalah, tetapi saat ini dia harus mengatakan sesuatu. Namun pada saat ini, Raja Sura juga melihatnya, menunjuk Xiao Chen dengan muram, dan berkata, aku bilang harta ini milikku, tidakkah kau setuju? Niat membunuh terpancar dari mata Raja Sura, sekuat pedang tajam. Ini adalah ancaman yang nyata. Jika Xiao Chen tidak berbicara sesuai keinginannya, dia mungkin akan membunuhnya tanpa ampun. Xiao Chen tidak takut dan berkata, apa yang kau katakan itu omong kosong. Begitu kata-kata ini keluar, semua raja sangat senang. Banyak orang sangat waspada terhadap Raja Sura, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Kata-kata Xiao Chen mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani mereka katakan. Kau mencari kematian. Raja Sura sangat marah. 13 tali dewa di tangannya tiba-tiba membengkak dan menjadi setebal ember.
Tali-tali itu mengeluarkan suara gemerisik dan menusuk lurus ke arah Xiao Chen seperti 13 tombak dewa. Apa yang masih kalian lakukan di sana? Xiao Chen berteriak kepada beberapa raja alien yang sebelumnya telah bertempur sengit dengan Raja Sura di istana bawah tanah. Kalahkan Raja Sura, dan aku akan memberikan panji raja ini kepada semua orang. Seketika, dua raja alien menanggapi dan bergegas untuk membunuh. Jangan bermimpi menyimpan rencana cadangan. Jika kalian tidak menyingkirkan Raja Sura, tidak seorang pun dari kalian yang bisa mendapatkan panji raja. Kalian harus tahu bahwa dia telah mencapai alam makhluk tertinggi. Dia adalah ancaman terbesar bagi semua orang. Satu-satunya cara adalah membunuhnya. Meskipun itu diduga sebagai hasutan, itu juga fakta. Beberapa raja asing menyerang bersama dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Raja Sura. Kalian semut, beraninya kalian bersaing denganku. 13 tali dewa di tangan Raja Sura bagaikan 13 ular piton raksasa, menyapu 8 penjuru, menghancurkan kehampaan, memotong ruang, dan mencegat semua raja alien yang menyerbu ke depan. Tidak ada yang bisa mendekat. Raja mayat hidup dan Raja zombie tampak tidak senang. Ketika mereka mencari Xiao Chen lagi, mereka menemukan bahwa dia telah menghilang. Sementara yang lain bergegas menuju altar di kolam darah, dia berlari keluar. Xiao Chen dan binatang seputih salju menjaga jarak tertentu dan menjauh dari genangan darah. Apakah kau raja dari suku tengkorak? Raja Malaikat Jatuh benar-benar mengikutinya. Ia menatap Xiao Chen dengan curiga dan berkata, Raja Perang Jingpu terbunuh, tetapi kau aman dan sehat. Mengapa aku merasa kau sedikit berbeda dari sebelumnya? Ia pernah melihat Raja Tengkorak berlian kuning yang asli sebelumnya. Dan sekarang ia memiliki beberapa keraguan tentang Xiao Chen. Jika Raja Perang mati, apakah aku juga akan mati? Apa maksudmu? Xiao Chen menatapnya dengan dingin. Raja Kerangka, jangan salah paham, aku tidak punya niat jahat, hehe. Dia tersenyum genit dan berkata, aku hanya merasa kamu sedikit istimewa. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan berkata, kamu, itu benar-benar kamu. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Chen menatapnya dengan tenang. Jangan sembunyikan lagi, akhirnya aku tahu identitasmu, sungguh tidak bisa dipercaya. Pria misterius yang memegang pohon 7 harta karun ternyata adalah kerangka berlian kuning. Raja Malaikat Jatuh sangat terkejut, suara dan ekspresinya tegas, dan semua sikap menawan yang memikat semua orang telah hilang. Bagaimana kau mengetahuinya? Tanya Xiao Chen. Sebelum memasuki istana bawah tanah, aku sudah diam-diam meninggalkan jejakku saat berbicara dengan pria misterius yang terbungkus rapat itu. Sekarang aku benar-benar bisa merasakannya padamu. Raja Malaikat Jatuh menatap Xiao Chen dengan dingin. Jadi, kau telah melakukan sesuatu ketika kau menjebakku karena membunuh Raja Perang dan menghasut raja-raja lain untuk membunuhku. Tidak heran, tanpa diduga, Raja Malaikat Jatuh kembali menunjukkan senyum menawan, dan berkata, jika aku berteriak sekarang, menurutmu apa akibatnya? Kau sebenarnya memiliki banyak identitas. Jika aku tidak salah, kau mungkin manusia yang kuat dengan latar belakang yang hebat yang telah hidup kembali. Coba ku tebak siapa kau. Xiao Chen berteriak dingin, sulit untuk berumur panjang jika kau tahu terlalu banyak. Hehe, Raja Malaikat Jatuh tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar, dan berkata, aku benar-benar terkejut. Kurasa aku mungkin telah menebak identitas aslimu. Bagaimanapun, hanya ada segelintir tuan muda teratas dalam ras manusia dalam beberapa dekade terakhir. Tapi jangan gugup, aku bisa menyimpan rahasia untukmu, tetapi kau harus mendengarkanku dan melakukan beberapa hal untukku. Sayang sekali,
Aku tidak ingin bernegosiasi dengan siapapun. Tangkap dia, teriak Xiao Chen, dan dia bergegas maju. Raja Malaikat Jatuh tidak ingin bertarung sampai mati dengan Xiao Chen, jadi dia berbalik dan melarikan diri menuju kolam darah. Namun pada saat itu, cahaya putih langsung menghalangi jalannya, dan binatang kecil seputih salju itu membuka Paradise Lost, seakan menunggu dia jatuh ke dalam perangkapnya sendiri, dan membawanya masuk. Akan sangat berguna jika kita menjaganya. Raja Merak Lima Warna adalah orang pertama yang bergegas ke kolam darah. Dia menyapu cahaya ilahi 5 warna, dan ingin menggulung Panji Raja. Tanpa diduga, dia gagal. Panji Raja tampaknya telah berakar, dan itu dimasukkan dengan kuat ke dalam altar yang terbuat dari tengkorak, tanpa bergerak sama sekali. Jinzi bergegas menuju kolam darah dari arah lain, dan dengan bantuan Raja Merak 5 warna, ia terbang ke udara. Dilindungi oleh cahaya ilahi 5 warna, ia bergegas menuju Panji Raja, mencoba meraihnya. Yan Qingcheng dan Yin Ying menyaksikan semua ini dengan gugup. Swiss. Aura pembunuh menyeruak dari Panji Raja dan langsung menyelimuti emas itu. Ah! Teriakan melengking terdengar, dan tubuh Raja Kera Iblis Emas itu ambruk di tempat. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyala terus-menerus, dan emas itu pun kabur kembali. Ini adalah kekuatan magis bawaannya, tubuh abadi dengan 9 nyawa. Salah satu nyawanya terbunuh dalam sekejap. Jika itu adalah raja alien lain, dia mungkin akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Sosok-sosok melintas satu demi satu. Kecuali beberapa raja asing yang sedang bertempur dengan Raja Sura, semua raja bergegas ke kolam darah, menunjukkan kekuatan magis mereka, dan meraih Panji Raja di altar. Roh jahat yang mengerikan keluar dari kolam darah, mengejutkan semua raja, dan wajah semua orang berubah pucat. Wuh! Suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Sebuah teratai darah muncul dari kolam darah. Teratai itu sebesar batu kilangan. Di atasnya duduk seorang bayi yang berlumuran darah merah, menatap semua orang. Siapapun yang diliriknya merasa dingin di sekujur tubuh. Mata bayi berdarah itu memberi orang perasaan yang sangat ganas, dan para raja merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh ular berbisa. Sungguh malang, dialah yang membuat masalah. Para raja menyerangnya bersama-sama, namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayi berdarah itu membuka mulutnya dan menyemburkan bercak darah, menghancurkan semua kekuatan magis dan keterampilan bertarung. Sampah, sampah. Meskipun Raja Sura bertarung dengan beberapa raja asing, dia masih melihat semua yang ada di depannya dan mengejek para raja tanpa ampun. Kekuatan bertarungnya luar biasa, dan setelah mencapai tingkat tertinggi, dia hampir abadi, jadi dia sama sekali tidak memedulikan perasaan orang lain. Minggir! Aku akan membunuhnya. Pada saat ini, Raja Singa Emas muncul. Cahaya darah yang mengerikan keluar dari mata kirinya, dan pada saat yang sama cahaya hitam keluar dari mata kanannya. Mata kirinya melambangkan kehancuran, dan mata kanannya melambangkan reinkarnasi. Kekosongan itu tiba-tiba hancur oleh cahaya darah, dan gerbang reinkarnasi dipasang di udara oleh cahaya hitam. Kekuatan kehancuran dan reinkarnasi menyelimuti bayi darah itu. Bayi berdarah itu tampaknya tahu betapa kuatnya dia. Dia menjerit yang membuat kulit kepala orang-orang berdenyut dan tenggelam ke dalam genangan darah. Puff-puff. Cahaya darah dan cahaya hitam melesat ke dalam genangan darah dan benar-benar hancur menjadi ketiadaan. Raja Singa Emas melayang ke udara dan terbang menuju altar yang seluruhnya terbuat dari tengkorak. Wow! Sebuah teriakan terdengar, cahaya darah melesat ke langit, dan sesosok bayi darah muncul, menyemburkan cahaya darah, menyapu ke arah Raja Singa. Terlebih lagi, dia tidak takut pada mata kehancuran dan mata samsara.
Dia hanya memancing musuh. Pada saat ini, tombak berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangan Raja Singa Emas, dan gelombang mengerikan yang meletus membuat genangan darah di bawahnya mendidih. Baru pada saat inilah bayi berdarah itu nampaknya merasa takut dan menjerit terus-menerus. Tombak kuno Pastor. Mata Raja Sura membelalak saat itu, dan dengan raungan keras, dia memukul mundur semua lawannya. Dia langsung melesat di atas genangan darah, dan 13 tali dewa di tangannya menyapu ke arah Raja Singa Emas. Boom! Darah menyembur ke langit, tombak kuno Pastor bersinar terang, dan Raja Singa Emas berhadapan dengan Raja Sura yang berada di tingkat manusia tertinggi. Seluruh istana bawah tanah bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Jika bukan karena kekuatan segel di sini, seluruh istana bawah tanah akan runtuh. Raja Sura bertarung melawan Raja Singa Emas. Langit berguncang dan bumi bergetar. Langit di atas kolam darah tampak seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Semua bayi berdarah berlindung di kolam darah. Pada saat ini, para raja juga mengambil tindakan dan menyerang altar tengkorak di pusat pertumpahan darah. Suara udara yang berhembus tak ada habisnya, dan perang yang kacau pun pecah. Ah! Ah! Teriakan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, bayi berdarah itu memulai serangan diam-diam, menusuk Raja Alien dan menyeret dua Raja Alien ke dalam kolam darah, di mana mereka dengan cepat hancur menjadi tulang. Kekuatan Blood Infant berada di luar imajinasi semua orang. Semua orang terkejut. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Sura. Suara Raja Zombie dan Raja Mayat hidup sedikit bergetar, dan keduanya tanpa sadar melangkah mundur. Itu, jiwa darah Raja yang sudah mati. Ya, itu pasti jiwa darah Raja yang telah terlahir kembali. Kalau tidak bagaimana mungkin itu muncul dalam darah Raja. Kolam darah adalah sumber esensi dan darah Raja. Mereka berdua mundur, tetapi raja-raja alien lainnya memperjuangkannya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan Yan Qingcheng dan Yin Ying pun ikut bertindak. Di antara mereka, yang terkuat adalah Raja Singa Emas yang menguasai tombak kuno Pastor dan Raja Sura yang telah mencapai alam manusia tertinggi. Pertarungan mereka seimbang. Raja Merak Lima Warna juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ketika cahaya ilahi lima warna keluar, cahaya itu menyapu semua hal. Tidak ada Raja Alien yang dapat menghentikannya. Di tengah keributan itu, Raja Sura sepertinya merasakan sesuatu. Ia tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju altar. Di sana, panji raja yang menakutkan itu benar-benar mulai bergetar, dan sosok tinggi muncul di sana. Itu sebenarnya adalah Raja Dewa Pejuang. Dia akhirnya muncul di saat kritis ini. Raja Singa Emas dan Raja Merak Lima Warna juga menyerbu ke depan pada saat yang sama, dan keduanya terus bertarung satu sama lain saat mereka bergerak maju. Mereka pernah bertarung satu sama lain di kota Tiandi Gurun Selatan ketika mereka masih muda, dan Raja Singa Emas menang saat itu. Namun kini Raja Merak Lima Warna sudah memiliki 5 bulu ilahi kekacauan dan telah berevolusi ke alam yang sangat menakutkan. Cahaya ilahi 5 warna adalah harta karun kekacauan dan hampir tidak dapat bersaing dengan tombak kuno Pastor. Raja Dewa Pejuang akhirnya mencabut panji raja dan mengguncangnya dengan keras, namun entah mengapa panji raja tidak menyapu bersih kekuatan penghancur. Raja Sura yang bergegas datang berkata dengan marah, "Raja Dewa Pejuang, apakah kau berani bertarung denganku? Pemenangnya akan mendapatkan panji raja." Ah! Ah! Jeritan melengking datang dari kolam darah. Bayi darah itu tampaknya telah menjadi gila. Ia melukai dua raja alien secara berturut-turut dan terbang keluar dari kolam darah dan bergegas menuju Raja Dewa Pejuang. Rambut ungu Raja Dewa Pertarungan berkibar saat dia dipaksa bertarung. Boom!
Raja Sura menyerbu, dan menyerang dari depan dan belakang dengan bayi darah, mengibaskan panji raja dari telapak tangan Raja Dewa Pejuang. Dengan kilatan cahaya, panji raja dikendalikan oleh Raja Sura. Dia tertawa keras, keluar dari kolam darah, dan bergegas keluar dari istana bawah tanah. Xiao Chen, yang telah menunggu di istana bawah tanah, berada jauh dari medan perang, tetapi dia telah memperhatikan segalanya. Ketika Raja Sura terbang, dia keluar dari bayang-bayang dan memukul Raja Sura dengan tongkat. Bang! Telapak tangan tulang berlian kuning itu menghantam bagian belakang kepala Raja Sura dengan keras. Meskipun mengeluarkan suara, krek, yang keras, Raja Sura hanya terjatuh dan tidak mati dengan kepala yang pecah. Kau hanya seekor semut kecil, tapi berani menyerangku. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Raja Sura berbalik, wajahnya penuh penghinaan, dan kemudian niat membunuh yang ganas terungkap. Pada saat ini, binatang kecil seputih salju turun dari langit bersama surga yang hilang. Bab 402 Pemenang Besar. Raja Sura telah mencapai alam makhluk tertinggi. Kekuatannya tak tertandingi di antara semua raja. Kesadaran spiritualnya kuat dan persepsinya sangat tajam. Dia menikam ke atas sambil memegang panji raja. Meskipun harta ini saat ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan penghancur, tetapi tetap saja merupakan hal yang mengerikan jika Anda terkena olehnya. Legenda mengatakan bahwa selama proses pemurnian panji raja, 1 atau 2 tulang kering para dewa leluhur ditambahkan untuk membuatnya sangat menakutkan. Namun Raja Sura salah perhitungan. Tiba-tiba ia merasakan tangannya menjadi ringan, dan panji raja tulang itu menghilang dari tangannya. Sambil mendongak, ia melihat seekor binatang kecil berwarna putih salju yang unik dengan bintang-bintang di matanya. Binatang itu dengan senang hati melemparkan harta karun itu ke taman sucinya sendiri. Mencari kematian, Raja Sura sangat marah. Panji raja yang diperjuangkannya dengan mempertaruhkan nyawanya dirampas begitu mudah oleh seekor binatang kecil. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Iya, binatang kecil seputih salju itu sangat tidak puas. Ia menjatuhkan Paradise Lost lagi dan menyelimuti Raja Sura. Taman ilahi meliputi langit dan bumi, meliputi semua arah. Meskipun Raja Sura sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu dengan jelas kekuatan magis binatang kecil ini. Dia telah menggunakan taman suci ini untuk menghalangi jalan semua raja asing, membuat semua raja tidak berdaya. Dalam sekejap mata, dia memusnahkan Raja Sura, menghilang melalui angkasa, dan bersembunyi ratusan kaki jauhnya. Dia jauh lebih kuat daripada Raja Malaikat Jatuh, dan Paradise Lost tidak mampu menampungnya. Jika panji raja benar-benar direbut oleh seekor binatang kecil, Raja Sura akan merasa tidak layak menyandang gelar Raja Surgawi. Pada saat ini, ia menunjukkan kekuatan sihirnya yang mengerikan tanpa ragu. Jalan surgawi Ashura. Suara itu mengguncang langit, kehampaan runtuh, dan dunia Sura muncul, dengan darah mengalir deras di dalamnya. Jutaan prajurit Sura memegang pedang dan meraung ke langit. Itu tampak nyata dan ilusi, tetapi ada kekuatan nyata dan dahsyat yang luar biasa. Mereka benar-benar akan memenjarakan seluruh dunia ini dan mengubah tempat ini menjadi medan pembantaian Shuro. Dunia Shuro akan segera datang. Pergi. Xiao Chen berteriak pada binatang kecil itu dan bergegas keluar terlebih dahulu. Dia tidak boleh membuang waktu sekarang, jika tidak ketika raja-raja alien bergegas keluar dan mengetahui bahwa panji raja telah berpindah tangan, dia dan Keke pasti akan menjadi sasaran serangan semua orang. Aiya, Aiya. Binatang kecil seputih salju itu dengan marah mengayunkan tinjunya ke arah Raja Sura, lalu berubah menjadi cahaya putih dan menyerbu keluar tanpa menoleh ke belakang.
Raja Sura telah menelan panji raja ke dalam perutnya. Datang dan bunuh dia. Xiao Chen berteriak keras sambil pergi. Raja Asura murka dan mengejar mereka tanpa henti, bersumpah untuk membunuh Xiao Chen dan binatang putih salju itu. Segera mereka bergegas menuju pintu keluar istana bawah tanah. Tidak seorang pun dari kalian bisa lolos. Rambut panjang berwarna merah darah milik Raja Sura tampak bernyawa. Rambut itu berubah menjadi puluhan meter panjangnya dan menusuk ke arah Xiao Chen dan ke di depannya seperti tombak darah. Setiap helai rambut merah menjadi setebal jari, dan puluhan ribu helai rambut menembus kehampaan. Kekuatan mengerikan itu begitu menakutkan hingga hampir menghancurkan istana bawah tanah. Boom! Rambut merah darah yang tak berujung menembus semua rintangan di depan, dan semua benda yang nyata hancur. Pintu masuk ke istana bawah tanah runtuh, dan batu-batu seberat puluhan ribu pon terbang ke udara. Asap dan debu memenuhi udara, seolah-olah gempa bumi yang paling mengerikan. Telah terjadi. Istana bawah tanah mulai runtuh, semua berkat kekuatan serangan Raja Sura. Rekan-rekan raja, berhentilah berkelahi dan keluarlah dengan cepat. Raja Sura ingin menghancurkan istana bawah tanah dan menyegelnya. Xiao Chen tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti terbang. Dia meminta Keke untuk bersembunyi di kegelapan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Dia berteriak, Raja Sura menelan panji raja dan ingin melarikan diri. Raja, datang dan bantu aku, atau aku tidak akan bisa melawan. Aku tanda pagar persen. Raja Sura sangat marah dan berteriak, kau jelas-jelas mendapatkan panji raja, tetapi kau menyalahkanku. Dia bergegas maju dengan 13 tali dewa, ingin segera membunuh orang di depannya. Sebenarnya Xiao Chen tidak perlu berteriak, para raja sudah bergegas keluar. Melihat Xiao Chen memang selamat dari pertempuran dengan Raja Sura, semua orang bergegas maju tanpa keraguan. Meskipun Raja Sura merendahkan diri dan berteriak beberapa kali untuk menjelaskan, tidak seorang pun mempercayainya. Semua orang melihatnya melarikan diri dengan membawa panji raja. Dan bagaimana mungkin seorang raja kerangka berlian kuning dapat merebut senjata suci dari seorang raja surgawi di alam manusia tertinggi? Sialan, Raja Sura ingin sekali mengutuk. Rasanya sangat buruk karena diperlakukan tidak adil. Tentu saja, tidak semua orang percaya pada Xiao Chen. Beberapa raja alien mengelilinginya, dan perkelahian pun terjadi. Saudara zombie, saudara Raja Mayat Hidup, tolong datang dan bantu aku mengambil kembali harta paling berharga dari klan kita, Panji Raja. Xiao Chen berteriak kepada dua raja sistem kematian yang tidak jauh dari sana. Raja Kerangka, bukankah kau bilang akan memberi kami Panji Raja? Tanya Raja Zombie. Tentu saja, aku menepati janjiku dan memberikannya kepadamu. Datanglah dan bantu aku membunuh Raja Sura. Raja Mayat Hidup dan Raja Zombie bergegas datang dan bergabung dalam pertempuran yang kacau itu. Xiao Chen segera merasakan tekanannya berkurang. Meskipun ada raja-raja alien yang menyerangnya dari waktu ke waktu, dia tidak akan berada dalam bahaya kematian. Dengan begitu banyak orang yang bertarung, area luar istana bawah tanah runtuh total. Boom! Langit berguncang dan bumi bergetar, roh jahat menyerbu langsung ke langit, dan lebih dari 20 sosok bergegas keluar dari istana bawah tanah dan muncul ke permukaan. Raja Sura, serahkan panji raja. Raja raksasa emas itu memegang kapak perang seberat ratusan ribu pon, memancarkan cahaya ilahi emas yang menyilaukan, dan segera menebas. Retak. Aura mengerikan dari kapak perang yang beratnya ratusan ribu pon menutupi langit dan bumi. Bumi tiba-tiba retak menjadi puluhan retakan besar selebar beberapa kaki, menyebar ke kejauhan. Boom!
Beberapa gunung rendah di kejauhan runtuh karena tidak dapat menahan kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari bumi. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kapak perang Raja Raksasa Emas. Dia bagaikan dewa perang emas yang besar, tak terhentikan. Bahkan seorang Raja Asura yang sangat kuat dan berada di level tertinggi pun terkena serangan dan terlempar ke belakang, sementara 13 tali dewa di tangannya yang awalnya terentang lurus terjatuh ke tanah dengan bunyi keras. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Raja Raksasa Emas. Dalam hal kekuatan ilahi, tidak ada seorang pun di antara raja-raja dari ratusan ras yang dapat menandinginya. Raja Sura dikenal sebagai Raja Langit, tetapi dia tertabrak dan terlempar. Tentu saja, dia sangat marah. 13 rantai besi di tangannya tiba-tiba tegak dan menusuk ke arah Raja Raksasa dengan darah emas seperti tombak dewa. 13 rantai besi adalah benda suci dari dunia bawah. Benda-benda ini telah dikorbankan dan disempurnakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Benda-benda ini diwariskan ke tangan Raja Sura dan disempurnakan menjadi senjata tak tertandingi yang telah lama bersifat spiritual. Jika dia bisa berevolusi ke alam semi leluhur, tidak diragukan lagi bahwa tali jahat ini juga akan berubah menjadi senjata suci semi leluhur. 13 rantai besi berwarna merah darah berubah menjadi ember setebal ember air dan menembus kehampaan. Beberapa di antaranya melilit Raja Sura, beberapa menghilang begitu saja, dan sebagian lainnya muncul begitu saja di depan Raja Raksasa Emas, menembus seperti ular berwarna darah. Dang, dang, dang. Kapak perang emas raksasa itu terus bertabrakan dengan tali dewa berwarna merah darah, menimbulkan suara-suara gemuruh yang membuat gendang telinga orang-orang mati rasa. Namun, Raja Sura telah mencapai alam makhluk tertinggi, dan kemampuan sihirnya tak tertandingi. Dari cara dia mengendalikan tali dewa, terlihat bahwa dia bepergian melalui ruang angkasa untuk melawan musuh, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Engah, 13 tali dewa menari dalam kekacauan antara langit dan bumi. Meskipun Raja Raksasa Kuning memiliki kekuatan dewa yang tak tertandingi, ia masih tidak dapat melawan Raja Sura yang berada di tingkat tertinggi. 2 tali darah melilit kapak perang dan langsung menembus tubuh besar Raja Raksasa Emas. Darah emas menyembur keluar seperti sungai kecil. Darah emas itu bagaikan benda suci, tertumpah di angkasa dalam jumlah besar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sang Raja Raksasa meraung, mengayunkan kapak perangnya dan membunuh, dan kedua tali dewa itu mundur seperti ular berbisa. Dang, 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 percikan api beterbangan, kapak perang dan tali darah terus bertabrakan, menimbulkan suara bagaikan emas yang tertusuk dan batu yang terbelah. Puf puf puf, dalam sekejap mata, 3 lubang darah transparan muncul di tubuh Raja Raksasa. Tali suci berwarna merah darah benar-benar sulit untuk dipertahankan. Jika tidak ada Raja Alien lain yang juga menyerang Raja Sura, Raja Raksasa Emas pasti berada dalam bahaya besar. Pada saat ini, Raja Singa Emas dan Raja Merak 5 warna juga bergegas keluar. Mereka adalah musuh bebuyutan dan pernah bertempur hebat di kota Tiandi belantara selatan di masa lalu. Ketika mereka bertemu lagi kali ini, mereka tampaknya telah melupakan perebutan harta karun dan bertempur sampai mati di istana bawah tanah. Mereka baru bergegas keluar saat ini. Tombak kuno Paster dan 5 bulu dewa kekacauan saling berhadapan. Keduanya bertarung dengan sengit, dan akhirnya Raja Merak 5 warna menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan mundur. Sekarang semua raja menjadi haus darah, dan banyak raja ras asing ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuh pesaing mereka. Ketika mereka melihat Raja Merak 5 warna berlumuran darah, mereka segera menyerang dan membunuhnya. Namun, cahaya Dewa 5 warna melesat ke langit dan penyerang itu langsung tersapu. Beraninya kau,
Raja Merak Lima Warna murka, dan segera menyerbu ke depan untuk membunuhnya. Cahaya suci yang cemerlang melesat ke langit, dan tak lama kemudian penyerang itu tercabik-cabik hidup-hidup. Orang bisa membayangkan kemampuan tempurnya yang langsung membuat orang lain yang siap bergerak pun menyerah. Kekuatan Raja Singa Emas terlihat jelas bagi semua orang. Ketika dia terbang keluar, beberapa orang ingin mengambil kesempatan untuk membunuh musuh besar ini, tetapi mereka langsung dihancurkan oleh tombak darahnya. Akan tetapi, Raja tidak mundur karena ia memiliki tombak kuno Pastor di tangannya, dan banyak orang menginginkannya. Mereka datang ke sini untuk merebut harta karun itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bertindak setelah menemukannya. Pertarungan menjadi semakin kacau. Raja Sura dan Raja Singa Emas dikepung. Pada saat ini, Raja Dewa Perang dan Bayi Darah juga bergegas keluar. Raja Dewa Pejuang sangat marah. Panji Raja jelas telah direbut oleh orang lain, tetapi bayi berdarah ini tidak menyerah padanya. Mereka masih bertarung sampai mati. Itu adalah situasi yang tidak bisa dikembalikan sampai mati. Dalam pertempuran yang kacau, semua raja bertarung mati-matian. Xiao Chen sedang mengumpulkan mayat saat bertarung. Semua raja yang hadir adalah orang-orang luar biasa. Sebagai raja dari suku masing-masing, esensi kehidupan yang mereka miliki sungguh luar biasa. Bagi Xiao Chen, ini adalah harta karun yang langka. Hanya dalam 1/4 jam, 4 raja alien telah mati dan semuanya dikumpulkan di cincin antariksanya. Raja Dewa Pejuang bertarung melawan bayi berdarah, Raja Sura bertarung melawan raja-raja lainnya, Raja Singa Emas bertarung melawan Raja Merak Lima Warna dan raja-raja alien lainnya. Adegan itu berdarah dan sangat sengit. Dengan suara bang yang memekakkan telinga, 5 tali dewa milik Raja Sura menghancurkan kapak perang milik Raja Raksasa Emas menjadi berkeping-keping. Lalu 3 tali darah lagi melesat ke langit dan melilit leher Raja Raksasa tepat pada waktunya. Puff! Darah emas mengalir deras ke langit, dan leher Raja Raksasa Emas itu benar-benar dipotong oleh Raja Sura. Kepala yang sangat besar terguling ke bawah, dan bumi berguncang seperti gunung kecil. Darah keemasan tumpah ke seluruh langit, dan mayat besar tanpa kepala itu jatuh di pegunungan dan hutan dengan suara keras. Darah keemasan itu sangat menyilaukan. Semua orang terkejut bahwa satu generasi Raja Raksasa Emas terbunuh begitu saja. Xiao Chen tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia menyingkirkan musuhnya dan bergegas ke tanah, dan meletakkan mayat emas besar itu ke dalam cincin angkasa. Ini adalah bahan berharga yang bisa dia gunakan untuk bangkit kembali. Bahkan jika dia tidak mendapatkan panji raja kali ini, dia tetaplah pemenang besar. Swiss. Tali suci berwarna merah darah itu menusuk ke arah Xiao Chen. Raja Sura sangat membenci pria di depannya sehingga semua kata-katanya kini terasa berlebihan. Serangan balik terbaik adalah benar-benar membunuh musuh. Xiao Chen menggetarkan suara surgawi, Om, untuk menghadapi musuh. Ini tidak disamarkan dan kekuatannya begitu dahsyat hingga mengguncang langit dan menghancurkannya. Raja alien lain mungkin tidak terlalu memikirkan hal itu, lagi pula, klan kerangka memiliki kekuatan magis seperti itu. Namun, Yan Qingcheng dan Yin Ying yang tidak jauh dari sana menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka semua telah mengalami malapetaka dewa palsu di Jiushu dan secara alami mengetahui tentang kekuatan magis Xiao Chen. Kedua pria itu ragu-ragu dan menatap tengkorak berlian kuning itu tanpa berkedip. Rekan-rekan raja, tolong bekerja sama untuk membunuh Raja Sura. Aku lebih suka tidak memiliki panji raja dan memberikannya kepadamu. Namun, jangan sampai jatuh ke tangan raja jahat ini. Xiao Chen berteriak dan memimpin dalam melancarkan serangan. Ketika para raja mendengar 3 kata, panji raja,
mereka semua mencoba yang terbaik untuk menyerang. Tidak peduli apapun, jika mereka dapat mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Raja Sura, master yang menakutkan ini yang telah mencapai alam makhluk tertinggi, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Raungan, raungan yang menggetarkan terdengar dari pegunungan dan hutan yang jauh. Seluruh pegunungan primitif berguncang, dan bumi berguncang hebat. Monster besar yang tingginya lebih dari 10 meter berlari ke arah mereka, tubuhnya ditutupi rambut hitam yang panjangnya lebih dari 1 kaki, dan terlihat sangat ganas. Ternyata itu adalah seorang raksasa, seorang budak berbulu yang datang bersama Raja Raksasa Emas. Di tangannya, dia memegang tongkat hitam besar yang beratnya lebih dari 100.000 jin, dan dia bergerak secepat terbang. Tanah diinjak-injak dan retak berkeping-keping dengan retakan besar yang mengerikan. Maonu sudah merasakan bahwa Raja Raksasa Emas sudah mati. Ketika dia melihat tali suci Raja Sura, dia menunjukkan ekspresi marah dan tahu siapa pembunuhnya. Dengan kekuatan seperti jatuhnya gunung, dia mengayunkan tongkat besi hitam itu dan menghantamkannya ke arah Raja Sura. Bang! Raja Sura yang berada di level tertinggi, tiba-tiba terbanting ke tanah. Hasil ini melampaui harapan semua orang. Boom! Bumi runtuh, Raja Sura membubung ke angkasa, melotot ke arah Maonu. Pada saat yang sama, Maonu mengalami perubahan yang mencengangkan. Rambut hitam di sekujur tubuhnya berkilauan dengan cahaya warna-warni. Pada saat ini, dia tampak sangat kuat dan mengayunkan tongkat besi hitam untuk membunuh orang ke segala arah. Ini adalah Raja Kegelapan para raksasa. Dia mampu bangkit karena kebetulan dan merupakan pewaris garis keturunan yang melampaui emas. Semua orang terkejut. Raja Sura sedang dalam masalah besar. Maonu memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan yang luar biasa. Batang besi hitam besar menghancurkan kehampaan dan menyapu keempat penjuru. Itu sungguh dewa iblis yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Xiao Chen dipaksa oleh beberapa raja alien untuk mundur ke istana bawah tanah lagi. Dia berkata kepada Keke dalam kegelapan, "Ayo pergi ke kolam darah. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan darah raja? Itu adalah harta karun. Biarkan mereka bertarung, dan kita akan membereskan kekacauan itu nanti." Kedua pengejar itu juga mengikuti, tetapi ketika mereka mencapai kedalaman istana bawah tanah, Xiao Chen tidak memiliki keraguan. Dia memanggil binatang buas kecil untuk membantu, dan segera membunuh mereka semua di surga yang hilang. Xiao Chen duduk bersila di altar yang seluruhnya terbuat dari tengkorak dan mulai bermeditasi dengan tenang. Aliran esensi berwarna darah perlahan naik dari kolam darah dan menyelimuti tubuh tulang berlian kuning Xiao Chen. Itu memang darah raja, itu memang harta karun langka dari makhluk mati. Xiao Chen sangat gembira dan berkata, "Keke, lindungi aku. Aku ingin memurnikan darah raja di sini." Ya, Keke mengangguk dengan serius, duduk tidak jauh seperti bayi yang baik, menatap pintu masuk lorong. Namun, sangat sulit bagi makhluk kecil itu untuk duduk diam sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, ia membuka Paradise Lost, mengambil segerombolan buah spiritual, dan duduk di tanah untuk memakannya dengan gembira. Tentu saja, ia tidak lupa untuk melindungi Xiao Chen.